sore pemirsa Bincang Properti di ajang Digital Expo Properti 2020 persembahan Jawa Pos Radar Malang. Sore ini kita kembali bersama teman-teman dari Ikatan Arsitektur Indonesia Wilayah Malang. Ada tamu istimewa yang akan kami suguhkan ke pemirsa semua. Siapa dia? Beliau adalah Bapak Yosaf Sayoko, ST Magister Arsitek IAI. Beliau tercatat sebagai pengurus IAI Provinsi Jawa Timur. Kebetulan beliau berdomisili di Malang, dan sore ini beliau ingin berbagi dengan kita terkait dengan seputar informasi properti. Bagaimana kabarnya? Baik, Yosaf, sehat? Bagaimana tadi Pak perjalanan? Lancar ya? Baik. Iya. Jadi terima kasih Pak Yosaf atas kehadirannya. Kali ini pemirsa, kita akan mengangkat tema tentang rumah bermasker. Tema baru di era pandemi ini. Karena apa? Karena tidak hanya orang yang butuh masker, tapi rumah sejatinya juga butuh masker. Apa sih artinya rumah bermasker itu? Secara umum saya kasih kunci, hunian sehat di era pandemi. Bagaimana jelasnya? Simak bincang saya dengan Bapak Yosaf. Pak Yosaf, bisa jelaskan sedikit konsep tentang rumah bermasker seperti ini? Berdampak nggak pada dunia arsitek dan bagaimana membangun hunian yang aman dengan konsep rumah bermasker? Baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa sejak COVID ini melanda, ternyata membuat semuanya berubah. Saya ingat terakhir kali bulan Maret ya, mendadak rumah kita semua harus berdiam di dalam rumah. Kemudian rumah mendadak menjadi tempat kerja, menjadi tempat sekolah, menjadi semua aktivitas hanya ada di dalam rumah, nggak boleh keluar. Stay at home, Pak. Stay at home. Everything at home. Ya, nah dari situ juga kita ternyata banyak edukasi juga untuk menghambat virus ini. Ternyata kita harus ada 3 prinsip yang sering kita dengar ya. Seperti yang pertama jaga jarak, kemudian cuci tangan, terus yang ketiga bermasker. Nah ternyata kalau manusianya harus seperti itu, rumah yang tadi menjadi tempat hunian kita otomatis juga harus bermasker seperti itu. Gampangannya seperti itu Pak. Seperti apa masker yang dimasukkan dalam konteks seperti ini? Nah kalau dalam rancangan rumah ya, mungkin kalau dalam konteks mendesain rumah yang baru, yang beradaptasi dengan konsep masker ini tadi. Jadi ini khususnya studi kasusnya saya juga ke rumah hunian-hunian yang mungkin seperti yang sekarang lebih banyak di pasaran ya. Kira-kira luas tanah di bawah 100. Nah itu kan juga lahannya juga serba terbatas. Terbatas. Kemudian ruangannya juga kecil-kecil. Nah itu yang menjadi sebuah tantangan bagi kita arsitek, bagaimana menghadirkan rumah itu yang tetap sehat, walaupun lahannya sempit, tapi itu bisa memberi kesehatan bagi penghuninya. Nah, saya mungkin bisa memberikan tips sedikit tentang rumah bermasker. Seperti fungsi masker. Jadi seperti apa tipsnya? Kalau masker ini kan sebetulnya untuk menahan virus ya. Kita pakai virus gitu ya. Menyaring lah seperti itu. Nah, rumah pun itu seyogianya. Kita harus memberikan masker sejak dari awal kita masuk rumah. Masker itu bentuknya apa? Yang pertama di garda depan ini Pak. Garda depan. Itu pagar Pak. Pagar rumah ya. Pagar rumah itu ya. Kemudian setelah itu juga kita bisa manfaatkan di area setelah pagar pasti ada karpot atau ada taman gitu ya. Nah itu biasanya juga ada tempat cuci tangan. Nah itu nanti kita bisa desain yang bagus bagaimana, kemudian yang indah bagaimana. Nah kemudian setelah itu selanjutnya kan juga kita berikan tempat ruangan yang sebagai intinya filter gitu. Filter. Nah ini jadi range keduanya gitu Pak. Kalau tadi range satunya tadi ya
Tujuannya tadi kan untuk apa? Membatasi interaksi. Misalnya kalau kita kedatangan tamu atau kita sekarang kan sering ya pesan makanan lewat online, lewat online. Nah, mereka hanya cukup berhenti di depan pagar. Iya. Nah, tapi ada ring keduanya. Apa Pak? Ring keduanya ini adalah ruang filter. Ruang filter. Ya? Filter biasanya bisa kita letakkan kalau di luar rumah itu teras. Oh, di teras itu Pak? Nah, teras. Itu nanti kita bisa manfaatkan sebagai ruang namanya filter. Kenapa? Yang bisa masuk ke dalam rumah pasti sih penghuninya. Dia mungkin nggak mungkin masa-masa ini masukkan saudara atau teman lain itu kan dibatasi juga ya. Tentunya dia habis keluar dari rumah, masuk ke rumah, dia harus steril lagi. Nah, ruang peralihan ini yang sebagai filter ini yang akan mensterilkan dia. Baik dia pakai helm, dia taruh di depan, sepatu, taruh di rak sepatu, kemudian mungkin ada hand sanitizer dan sebagainya, atau jaket dia taruh. Baru tahap ketiganya dia baru bisa masuk ke dalam rumah. Nah, itu juga berlaku kalau ibunya habis belanja dari pasar gitu, masuk ke rumah, ya udah, semua taruh situ, kemudian steril baru masuk. Atau dia langsung, kalau sekarang yang tren pasti nanti dengan sendirinya kamar mandi akan ada di depan. Begitu kita masuk rumah, cepat bersihkan diri, atau ada tempat jemuran di sebelahnya gitu, baru kita interaksi dengan keluarga. Artinya Pak, di ruang filter nanti akan ada semacam tempat-tempat baru yang itu peruntukannya adalah untuk melengkapi kebutuhan filterisasi. Seperti itu. Ya, bisa semacam itu. Tempat helm mungkin, tempat helm, tempat sepatu, hand sanitizer ataukah tempat sabun cuci tangan, jaket dan sebagainya, baju-baju yang memang baju. Nah, itu nanti bisa diolah. Iya. Kemudian yang tahap ketiganya tadi, jadi kita masuk ke ruang yang kamar dan sebagainya, jadi istilahnya sudah difilter. Keluarga bertemu, kita bisa berkumpul dengan baik. Kira-kira lebih kurangnya konsepnya seperti itu. Kemudian ditambahkan lagi, sekarang juga harus ditambahkan ada ruang luar di dalam rumah. Ruang luar di dalam rumah. Ruang terbuka, maksudnya. Jadi itu fungsinya untuk bisa berjemur, kemudian bisa berolahraga, ataupun juga bisa berkebun. Jadi nggak perlu belanja keluar, Lombok nanam sendiri Pak. Nah, kalau tempatnya sempit Pak, itu kan jadi kendala juga. Nah, justru itu adalah tantangan bagi kita arsitek memanfaatkan lahan yang sempit. Di Jepang saya lihat rumahnya kan mungil-mungil, dia bisa kompleks semua kegiatannya. Jadi ada juga bantuan dari interior dan sebagainya, ruang-ruang yang tanpa sekat dan sebagainya itu membuat solusi-solusi kecil semacam itu. Menarik pemirsa. Kita akan menemui kamar mandi ada di area luar dari ruangan area depan. Ya, menemukan kamar mandi di area depan. Nah, bagaimana penempatannya? Nah, terus kemudian apa sisi pelengkap yang harus disediakan untuk itu? Anda tentunya tidak bisa berpikir sendiri. Ya, arsitek siap untuk memberikan pendampingan dalam hal mendesain apa yang menjadi konsep rumah bermasker sebagai hunian yang sehat. Oke, Pak, lanjutan. Di AI saya dengar ada program tentang pengabdian masyarakat, Pak. Ya, bisa dijelaskan Pak, pengabdian seperti apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang sedang berlangsung seperti apa? Betul. Jadi meskipun kita sebagai arsitek yang berprofesi di dunia bisnis lah, kita menawarkan jasa untuk desain, tapi kita di wadah asosiasi ini kita juga mengabdi gitu ya. Jadi kita ada pengabdian kepada masyarakat. Kita membantu beberapa tahun lalu saya juga ikut terlibat dalam program penataan kampung dan sebagainya juga. Waktu itu ada lomba kampung tematik juga ya waktu itu ya. Nah, itu saya juga ikut terlibat dengan beberapa teman-teman arsitek anggota IAI, diutus ke dalam beberapa grup. Dan akhirnya juga ada beberapa yang ada bonusnya lah, ada yang juara mereka senang juga, jadi bisa mendampingi. Di situ kita juga bisa belajar hidup dengan mereka, notoi apa dengan RW-nya, dengan RT-nya, dengan lurahnya, dengan masyarakat bawahnya itu seperti itu. Mereka juga tidak mengira akan ada bantuan pendampingan dari arsitek. Iya, mereka sangat senang sekali. Sempat sampai setahun kita bisa berinteraksi semacam itu. Oke, pemirsa, di tengah kita ada buku 25 karya arsitek Yai Malan. Pak Yesa, bisa dijelaskan apakah ini bagian dari bentuk pengabdian sosial, pengabdian ke masyarakat dari teman-teman arsitektur di Indonesia?
Nah, ini sebetulnya begini, buku ini sebetulnya kalau buku itu menjadi sebuah rekam jejak lah. Rekam jejak. Jadi kita dalam asosiasi ini kebetulan waktu 2 tahun lalu IAI Malang berulang tahun yang ke-25 tahun. Nah, kemudian pengurus kita pingin ada apa ini ya, maksudnya bisa kita jejakkan di kepengurusan ini dan juga bisa kita wariskan ke generasi berikutnya gitu. Akhirnya kita membuat sebuah dokumen buku karya, dan ini juga kita ambil warna covernya biru, karena memang Malang juga identik sama biru Arema. Selain itu juga satu filosofi lagi, biru ini juga identik sama mikrolet. Oh, mikrolet yang sekarang hampir punah. Ya, bagi pemirsa yang tinggal di Malang atau Kabupaten Malang, mikrolet itu warnanya biru semua kalau di Malang. Ya. Birunya seperti buku ini. Ya. Dan itu menjadi sebuah inspirasi bagi kita kalau dulu waktu kita kuliah, kita naik mikrolet tuh dari rumah ke kampus. Wah, itu nimba ilmu. Nah, sekarang kita juga analogikan itu supaya buku ini juga sebagai jembatan transfer ilmu teman-teman arsitek yang sudah berkarya. Ini ada 25 teman-teman arsitek di Malang. Jadi nanti masyarakat warga Malang juga nggak ragu kalau nyari arsitek di mana ya, bisa cari di dalam buku ini. Ada data-datanya, bisa dibeli di toko-toko buku lah, itu juga ada. Karena juga ini dijual bebas Pak ya? Dijual bebas di pasaran dan bisa dibeli di toko-toko buku terdekat lah Pak. Jadi sebetulnya ini juga untuk ini Pak? Bagian dari asosiasi kita. Sejak adanya Undang-Undang 6 tahun 2017, kita masyarakat bisa lega. Kenapa? Karena arsiteknya legal. Kemudian klien kalau mau pesen sudah dijamin, ada hak dan kewajibannya. Mereka semua diatur, jadi sudah nggak perlu ragu lagi. Karena untuk menjadi arsitek yang bersertifikat itu melalui sebuah proses yang tentunya itu ada aturan dan yang harus ditaati. Itu masih harus yang pertama meregistrasi, kemudian baru bisa sertifikasi, tidak baru mudah lisensi. Begitu Pak. Karena bisa bayangkan pemirsa, untuk memperoleh predikat atau sertifikasi arsitek bukan hal yang mudah, sehingga tidak ada salahnya kalau Anda bisa memanfaatkan jasa teman-teman arsitek ini untuk kebutuhan desain rumah atau bangunan yang Anda impikan. Jangan berspekulasi untuk tanpa menggunakan jasa teman-teman arsitek, karena banyak hal yang bisa diperoleh, tidak hanya hasil yang maksimal, tapi juga sisi budgeting yang memang sesuai dengan perencanaan. Gitu. Bisa dipertegas Pak dari statement ini terkait dengan bagaimana pemirsa bisa memanfaatkan jasa teman-teman dari arsitek untuk IAI Malang. Baik, untuk ini masyarakat luas mungkin kalau ingin hunian idaman itu bisa terwujud, jangan ragu-ragu menggunakan jasa arsitek yang berlisensi, sehingga bisa menghemat budget, waktu, kemudian juga biaya, karena bongkar pasangnya nanti digambar Pak. Oh, iya. Revisinya digambar, begitu dipasang paling enggak 90% sudah fix lah. Tinggal finishing sedikit-sedikit lah. Jadi dari segi biaya juga lebih murah. Kemudian dari perkiraan yang belum terpikirkan bisa dibantu diwujudkan dalam hunian idaman. Seperti itu. Terima kasih Pak, bahwa sebenarnya arsitek tidak hanya untuk sisi pemborosan, tapi ini malah justru lebih menghemat bagaimana perencanaan Anda ke depan untuk mendesain atau membangun sebuah rumah hunian seperti itu. Sebagai closing statement, Pak Yosaf mungkin ada yang disampaikan? Sekali lagi mungkin yang bisa saya sampaikan, karena kita sudah mempunyai payung hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tadi, masyarakat sudah tidak perlu lagi untuk memakai jasa arsitek, karena itu nanti akan membantu mewujudkan hunian-hunian impian yang bisa dihuni dengan baik. Terima kasih.
Ya, pemirsa, di penghujung acara ini saya tegaskan kembali lagi, jangan ragu untuk menggunakan jasa dari teman-teman di Arsitek. Arsitek sangat membantu bagaimana mewujudkan impian hunian rumah Anda. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya, host Mardi Sampurno, Bumi Seksi Radar Malang, mengucapkan terima kasih kepada beberapa tim pendukung, mulai dari IAI Wilayah Malang, Bank BRI, dan PT Indanapin, produsen cat Dekofresh asli Malang. Kami juga mengharapkan untuk Anda sekalian untuk mengunjungi pamerpamer.com untuk menikmati segala persembahan dari 9 developer yang sudah bergabung dengan acara ini. Anda bisa memilih mereka untuk menjadikan referensi hunian Anda di tahun ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.